اللهم ارحمنا بالقرآن. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin kepada semua guru-guru, muallim, ustadz di sini ada Ustadz Wahyu, ada Ustadz Syukron, Ustadz Nurdin dan lain-lain. Saya yakin semua memahami undangan atau link yang kita share tadi berkaitan dengan Al-Quran. Kita ingin membumikan Al-Quran dan di bawahnya tetap ada satu teks atau penjelasan. Kita ingin berdakwah membumikan Al-Quran dan juga di sini ada kebaikan berikutnya yaitu kita bisa ikut andil dalam ibadah muamalah Qurannya. Nah, jadi kita seperti yang saya sebut tadi, kita selain sebagai user ataupun kita sebagai guru yang memfasilitasi murid-murid kita atau anak ahli keluarga kita untuk belajar memahami makna harfiah Al-Quran melalui Quran ini, tetapi di saat yang sama kita juga bisa menjalankan ibadah muamalahnya. Masya Allah. Nah, ini dalam waktu 40 menit ke depan kita akan bahas kupas tuntas apa itu Quran, apa muamalah yang bisa kita jalani, yaitu sebagai owner Quran Center Digital. Karena ini berkaitan dengan muamalah, berarti akan kita ada pembahasan mengenai apa imbal baliknya, apa feedback atau apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi owner Quran Center Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Zoom hari ini kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, untuk memperkenalkan Quran, maka perlu ada sebuah perusahaan yang bisa memberikan solusi ya, memberikan solusi sebuah sarana pembelajaran. Maka dalam rangka untuk menyampaikan hajat banyak umat, yaitu Al-Quran ini kan dibutuhkan oleh banyak umat Islam. Maka di sini salah satunya Allah Subhanahu wa taala memilih seorang yang pemilik daripada perusahaan Think Awesome, yaitu Datuk Razin. Maka dalam kinerjanya selama 12 tahun, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh perusahaan. Nah, Alhamdulillah dalam 3 minggu terakhir ini, salah satu penghargaan yang luar biasa ini dikeluarkan oleh Brand Laureate, satu lembaga yang memberikan penghargaan. Jadi mereka menilik dari seluruh sekian banyak produk ataupun perusahaan-perusahaan yang memberikan produk inovatif yang berkaitan dengan teknologi, dan salah satunya pemenangnya adalah Think Quran. Nah, jadi Think Quran inilah dinobatkan sebagai the best edutech Arabic Quran App Learning Program. Nah, ini jadi satu kebanggaan buat kita para calon-calon Quran Center Digital dimanapun berada. Jadi ini sudah aplikasi yang benar-benar diakui oleh para penilik-peniliknya ya, pasti tingkat profesor ya, bahwa di antara seluruh perusahaan-perusahaan tingkat dunia, maka Think Quran ini berhasil memasuki nominasi dan akhirnya menjadi pemenang penerima penghargaan The Best Brand Award 2023 oleh Brand Laureate. Nah, jadi kita kemarin menerima penghargaan ini bersanding dengan perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Nah, di saat yang sama Digitech Best Brand ini ataupun Brand Laureate ini memberikan penghargaan juga kepada Alibaba Cloud, Microsoft, kemudian Silver Lake, kemudian ada Tata, ada Tencent Cloud. Nah, ini perusahaan-perusahaan raksasa besar. Nah, tetapi sekalipun kita Think Quran ini baru di launching di tahun 2023, tepatnya di launching bulan Juni, tanggal 16 Juni 2023, tetapi sudah masuk nominasi. Ini berarti ada sesuatu gitu kan. Ada sesuatu prestasi. Nah, dan kita lihat di bagian bawah, pojok kanan paling bawah, Think Quran juga termasuk di antara beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Masya Allah. Ini satu keberkahan dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita bicara solusi, dikeluarkanlah solusi oleh Think Awesome ini. Ini sebenarnya tentunya ada dilandasi oleh sebuah latar belakang, yaitu satu permasalahan.
satu isu yang mengkhawatirkan yang timbul di kalangan umat Islam, yaitu berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal adalah Al-Quran, tetapi yang jadi pokok persoalannya adalah masih banyak yang belum bisa memahami, membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, ini satu permasalahan sebenarnya. Dan kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agar umat Islam itu bukan sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi bisa mentadaburinya, meresapinya, merenunginya, mengetahui makna apa pesan-pesan Allah dari setiap ayat yang dia baca dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 82. Nah, permasalahan ini bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Data menunjukkan ada 2 miliar umat muslim di seluruh dunia, tapi faktanya baru 400 juta saja yang memahami bahasa Arab, gitu kan. Dan kita lihat ada selisih 1,6 miliar. Maka disinilah ladang dakwah kita. Kalau kita bicara dari sisi tugas kita sebagai pewaris Quran. Nah, kita ada tanggung jawab kan untuk belajar, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, mensyiarkannya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi muamalah, kan kita bicara kebaikan berikutnya adalah tim Quran ini ada satu muamalahnya, ada ibadah muamalahnya. Artinya sebagai owner Quran Center kita bisa men-sharing link affiliate tadi, link website yang di mana mereka bisa mengakses free trial gratis untuk mempelajari tim Quran. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi muamalah, berarti inilah suatu ladang atau peluang muamalah yang besar, peluang pasar yang besar. Nah, kalau kita lihat ini dari sisi pasar, ada 1,6 miliar umat Islam. Jadi artinya kita hari ini beruntung telah dikenalkan tim Quran lebih dulu dari 2 juta umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia, kita adalah awalun untuk tim Quran ini. Jadi di Indonesia belum di launching. Justru kitalah menjadi awalun. Maka kita bersyukur dari 230 juta umat Islam yang ada di Indonesia, kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa mensuplai tim Quran ini kepada umat Islam di Indonesia. Visi kita besar saat bahwa kita visinya di 100 juta umat manusia paham makna Al-Quran. Nah, kalau kita lihat tadi 1,6, sekarang dibuat rasional, 100 juta saja. Dan ini sangat mungkin sekali. Karena kalau kita lihat, dan kalau kita sungguh-sungguh, di Indonesia saja kita buat ini setengah dari warga Muslim Indonesia menggunakan, artinya ini selesai visi umat Islam ini. Kebayang ya, kalau ada sebagiannya bisa orang umat Islam di Indonesia menggunakan tim Quran melalui link Ustadz Sukron, melalui linknya Ustadz Nurdin, melalui linknya Ustadz Wahyu, Masya Allah. Melalui linknya Bu Tika, ataupun yang lain-lain, Bu Wita, Masya Allah. Berapa banyak ladang pahala amal jariah kita. Oke, tim Quran dikeluarkan oleh tim Awesome sendirian berhad. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada banyak penghargaan. Malaysian Status Company, kemudian ISO ini sudah skala internasional manajemen perusahaannya ini. Kemudian ada lagi Syariah Compliance. Nah, ini luar biasanya. Ada sebuah konsultan, lembaga konsultan yang mengeluarkan Syariah Compliance, ini sudah bekerja sama dengan tim Quran juga. Nah, jadi kita sudah diawasi. Kemudian ada Malaysian Records, ada Apikta, Witsa, dan SME 100. Jadi artinya ini termasuk perusahaan yang berkembang pesat, termasuk 100 perusahaan yang berkembang pesat. Nah, tim Quran atau tim Awesome ini termasuklah salah satunya. Dan yang terakhir adalah Best Brand Laureate yang kita bilang tadi di awal, 3 minggu kemarin sudah menerima penghargaan. Ini satu kebanggaan, satu kemuliaan. Masya Allah. Nah, yang dahsyatnya, dalam pendistribusian tim Quran, jadi kita sebagai owner Quran Center, ini patut berbangga, berbahagia. Karena di sini sudah ada kepatuhan syariah. Nah, sudah ada fatwa ulama yang menyatakan, yang mereka menilik apa latar belakang ciri produk, kemudian paket langganannya, struktur dan mekanisme pemasarannya, kontrak atau akad-akad kedudukan antara kita dan hubungan kita dengan perusahaan apa, gitu kan. Kemudian sistem kelayakan pembagian bonus, pembayaran bonus, kemudian bagi hasilnya, Masya Allah. Ini sudah ditilik, artinya ini lampu hijau buat kita untuk kita semangat siar tim Quran. Nah, karena tidak ada permasalahan apapun dalam pembagian bonus, pemasarannya, sistem. Semua sudah ditilik. Oke. Bicara solusi, karena tadi sebuah permasalahannya besar. Kebayang kalau kita dakwahkan kepada umat Islam, yuk
kita mempelajari tadabbur Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an ada 177.429 kosakata. Yuk kita belajar. Nah, maka orang akan otomatis mundur gitu kan. Wah, mempelajari atau menghafal 77.000 kosakata luar biasa gitu kan. Nah, tetapi alhamdulillah Think Quran setelah diriset dalam 2 tahun bersama pakarnya, ulama, ahli bahasanya, kemudian ahli pakar kaidahnya, maka digunakan juga robot AI, artificial intelligence. Disitulah ditemukan satu formula di mana ketika kita fokus kepada 1000 kosakata saja dalam Al-Quran, artinya kita bisa memahami 80% daripada keseluruhan Al-Quran itu sendiri. Nah, karena kita fokusnya kepada kosakata atau mufradat yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu contoh, kita simulasikan. Maka 4 kosakata ini kelihatannya ringan, kelihatannya sederhana, tetapi melalui 4 kosakata ini, fi yang artinya di, allazi yang artinya yang, kemudian sama yang artinya langit, kemudian min yang artinya dari. Maka sebenarnya ketika umat Islam mempelajari 4 kosakata ini, pada dasarnya ini sudah mencakup 9,1%. Karena apa? Diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 6.679 kosakata. Maka inilah fungsi AI. Dan nanti yang dipelajari umat Islam adalah berkaitan dengan kalimat atau mufradat yang sering banyak diulang di dalam Al-Quran. Jadi apa itu Tingquran? Tingquran adalah kaidah mudah, ya, metode pembelajaran yang mudah, efektif, menyenangkan untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Karena ini umat Islam supaya mau mempelajari Tingquran ini, mau mempelajari bahasa makna harfi Al-Quran ini dengan cara yang mudah. Setiap orang umat Islam pasti punya handphone. Mereka punya iPhone, punya gadget. Jadi mereka bisa mengakses selama 24 jam, selama 7 hari, kapanpun yang mereka sempat. Mungkin orang yang sibuk di kantor, pulang kantor bermacet-macet, mereka bisa meluangkan waktu 15 menit menggunakan Tingquran. Oke. Kemudian orang yang tidak ada latar belakang bahasa Arab pun bisa. Nah, bahkan orang yang belum bisa mengaji, katakanlah di sini, sudah ada fitur-fitur yang disediakan. Ketika mereka klik mufradnya, hurufnya, kalimatnya, itu akan muncul bagaimana cara melafadzkannya. Dan ini sangat cocok untuk semua umur. Oke, di manakah peran Tingquran? Kalau kita lihat, orang untuk pertama kali pasti ingin mempelajari huruf Al-Qur'annya. Maka salah satu cara untuk memberantas buta huruf, maka diadakanlah satu fasilitas, yaitu Iqra, Tilawati, dan lain-lain. Nah, disitulah ada pendistribusian, ada percetakan. Penting, karena apa? Untuk salah satu sarana pembelajaran untuk menghilangkan buta huruf Al-Quran. Kemudian ada selanjutnya, orang untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran secara tartil, maka dia perlu belajar makhrajul huruf, tajwidul huruf, kemudian ada sifatul huruf, lain-lain. Di saat yang bersama mereka berguru, belajar kepada guru, dan artinya mereka juga butuh fasilitas gitu kan, membaca dengan mushaf. Bahkan hari ini sudah banyak sekali percetakan perusahaan yang membuat mushaf-mushaf secara spesifik, mushaf tajwid, mushaf tafsir, mushaf terjemah perkata, mushaf yang khusus lansia, khusus anak-anak, khusus hafalan. Nah, jadi hari ini pun kita sadari bahwa adanya mushaf-mushaf Quran di rumah-rumah kita karena adanya peranan orang yang mencetak, perusahaan yang mencetak, ada distributor, kemudian ada yang mendistribusikan lagi ke toko-toko, sehingga bisa mudah adanya transaksi jual beli daripada Al-Quran. Karena untuk membantu kita dalam mempelajari Al-Quran tadi. Nah, di tahap lanjutan, nah inilah peran daripada Tingquran, yaitu agar umat Islam memahami makna harfiah atau kosakata daripada Al-Quran. Nah, hari ini kan belum banyak. Justru malah Tingquran adalah sebagai pionir yang bisa memfasilitasi umat Islam belajar kapanpun dimanapun. Nggak perlu mereka harus beli fisik gitu. Mereka cukup klik bagian logo Tingquran, akhirnya mereka belajar kapanpun. Waktunya malam, waktunya. Jadi menyelesaikan peran pengganti sebagai ustadz gitu. Kebayang ya kalau misalnya ada umat Islam yang bisa ngajinya jam 3 malam, jam 3 subuh misalnya,
Nah, tapi Think Quran bisa, mereka bisa akses. Nah, inilah peran dari Think Quran. Kita berharap Think Quran menjadi pintu awal agar umat Islam mau mempelajari next step. Nah, ada 20% lagi supaya mereka kembali kepada ulama, kembali berguru kepada alimnya, yang pakarnya, kepada pesantren dan lain-lain. Apa? Tata bahasa, nahwu sorof, terjemah, tafsir. Dan inti semuanya adalah agar umat Islam bisa mentadaburi Al-Quran. Oke. Kelebihannya tentu ini mudah karena belajarnya skill dalam skup yang kecil, artinya dari setiap modul itu hanya 5 kosakata saja sehingga mudah dikuasai. Kemudian berkesan karena memang di sini ada satu metode gamifikasi, mereka seperti bermain game. Tetapi ada pola di mana kalimat-kalimat yang pelajari, mufradat kosakata yang mereka pelajari itu bisa pindah dari ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang. Kemudian akan cepat mahir karena ada imtihan, latihan. Nah, ini uniknya Think Quran ini, sekalipun 1000 pengguna menggunakan secara bersamaan, nanti robot soleh ini akan memunculkan pertanyaan yang berbeda-beda, tergantung kemampuannya dalam mengingat. Ada orang misalnya lemah dalam kata alamin, seperti di sini. Maka dia akan memunculkan mufradat ini terus-terusan, lebih sering gitu kan, supaya ini betul-betul pindah kepada ingatan jangka panjang. Nah, artinya nanti setiap orang punya rapot personal masing-masing. Nah, yang dasarnya, Ustaz, di Think Quran ini, yang saya lihat, bukan sekedar umat Islam ini mempelajari makna harfiahnya saja, tetapi dampak yang luar biasa. Lebih positif lagi. Lebih dahsyat lagi. Apa? Yaitu ada peningkatan spiritual. Jadi, pada hakikatnya ketika kita syiarkan Think Quran, ini adalah sarana kita dakwah kepada umat Islam agar mereka kembali kepada Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Nah, kita nggak perlu obok-obok tentang privasi mereka. Mereka bisa belajar, sudah bisa baca Quran atau belum, mereka sudah sholat apa belum. Tetapi ketika mereka kembali kepada Al-Quran, artinya mereka akan mudah dekat kepada Allah. Nah, ini yang kita lihat di sini, sholat mereka akan khusyuk, kemudian mereka cinta kepada Al-Quran, mereka akan menjadi kepala rumah tangga. Bayangkan kan, di Indonesia biasanya ada ayah, bunda, ada 3 orang anak. Kita tawarkan kepada kepala rumah tangganya, seorang ayah. Maka dia akan terpikir, oh iya ini bagus ya untuk keluarga saya. Saya harus fasilitas ini. Maka pada saat yang sama ketika kita tawarkan mereka untuk menggunakan 5 aplikasi untuk di handphone ayah, bunda, dan 3 orang anak, maka dia otomatis menjadi contoh teladan bagi keluarganya gitu kan. Dan seorang ayah bisa mengontrol langsung sejauh mana anak-anaknya mempelajari Think Quran, karena nanti di dashboard area atau di dashboard Quran Center Reseller itu kita bisa melihat, oh ini sudah 300 kosakata, oh ini sudah 1000 kosakata. Masya Allah, betapa bahagia seorang ayah melihat anak-anaknya kembali dekat kepada Al-Quran. Oke, baik. Kira-kira berapa harga yang sanggup kita bayar untuk sebuah aplikasi yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa ini? Masya Allah. Kalau kita tanyakan kepada ibu-ibu biasanya, Masya Allah akan ada respon yang luar biasa. Ini tidak terhingga, ini suatu yang luar biasa. Karena akan mendapatkan surga, dapat dekat. Nah, tapi kalau misalnya biasanya dikeluarkan angka, biasanya luntur imannya ya. Nah, sampai di sini, kalau kita lihat angka yang di hadapan kita ini sebenarnya juga masih jauh lebih murah dibandingkan kalau kita kaji banding lagi dengan suatu aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa ya, yang mereka masih ada pungutan biaya per 3 bulan atau bulanan ataupun bahkan tahunan. Tapi di Think Quran tidak ada biaya tahunan, tidak ada biaya bulanan, dan ini satu kali seumur hidup. Dan ini pun kalau orang masuk kepada landing page atau website resmi Think Quran. Tetapi ada baiknya lagi nih. Kita sebagai owner Quran Center Digital, jadi nanti begitu Ustadz Syukron bergabung sebagai pemilik Quran Center Digital, artinya link yang kita share tadi otomatis itu akan memberikan potongan harga. Nah, jadi mereka masuk melalui link Ustadz Syukron, mereka lihat, oh ternyata saya dapat potongan lagi melalui Ustadz Syukron. Jadi kita sebagai pemilik Quran Center memberi win dulu, memberikan kemenangan kepada si calon user tadi. Jadi harganya berubah dari 1,399 menjadi 1.050.000 rupiah. Nah, inilah yang ingin kita harapkan, bahwa umat Islam kembali kepada satu amalan yang
menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah SAW sebaik-baik. Nah, kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah, Masya Allah, kalau kita lihat posisi Indonesia ini adalah di peringkat teratas pengguna internet paling lama, 10 sampai 12 jam. Nah, Masya Allah. Alangkah baiknya kalau kita dan generasi-generasi kita pada saat ini bisa mempelajari Al-Quran melalui Think Quran. Mereka bisa akses di handphone masing-masing dan akhirnya dua amalan ini, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, bisa kembali dirasakan umat Islam. Dan kita pun sebagai owner Quran Center artinya bisa menjadi wasilah agar orang lain bisa belajar dan kita juga bisa mengajarkannya. Sekalipun tanpa peran serta kita, karena sudah digantikan oleh robot soleh yang bisa mengajarkan 24 jam selama 7 hari. Oke, sampai di sini berarti kita sudah sepakat ini satu produk yang luar biasa, bermanfaat untuk umat. Nah, di satu sisi, ketika kita mau mendakwakannya, bagaimana juga kita bisa mendapatkan kebaikan lainnya, yaitu kita juga bisa beribadah muamalah. Nah, jadi, hari ini kita melihat tren kaula muda, tren pasangan-pasangan muda, mereka akhirnya setelah sadar, mereka melek kepada hijrah gitu kan. Mereka hijrah pengen punya usaha yang berkah. Jadi mereka sudah melihat bukan sekedar penghasilan itu sekedar halal thayyib saja, tetapi ada keberkahan. Nah, menurut saya, ini menurut hemat saya, Think Quran adalah satu solusi yang benar-benar pas sekali untuk era saat ini. Orang-orang yang sudah melek kesadaran tentang bagaimana cara yang berkah, ini satu jalan gitu. Think Quran ini di saat yang sama ketika kita menjalankan muamalahnya, otomatis kan kita akan menjelaskan satu produk yang berkaitan dengan Quran. Nah, Masya Allah. Kebayang kalau umat Islam, banyak umat Islam bisa merasakan satu manfaat. Mereka bisa berpenghasilan dari Quran, tetapi juga dia bisa mempelajari Al-Quran, bisa dekat. Masya Allah. Karena memang untuk sebuah bisnis, kita harus mencintai produknya, mencintai, mau nggak mau kita akan terus berbicara tentang kelebihan-kelebihan produk itu. Nah, hari ini ketika kita sebagai owner Quran Center, kita tawarkan kepada kepala rumah tangga atau kita tawarkan kepada pemilik pesantren, maka ini artinya bisa jadi alternatif unit usaha untuk yayasan, pesantren, atau kepala rumah tangga tersebut, atau DKM masjid. Dan di saat yang sama ada keberkahan. Artinya mereka ketika mencintai produknya, nggak perlu repot-repot gitu kan. Mau menceritain di dalam masjid bisa. Memang akadnya di luar masjid gitu kan. Karena berkaitan dengan Al-Quran. Oke. Siapa saja yang sudah bergabung di Think Quran, yang ikut serta menggunakan ataupun ikut serta mensyiarkan. Kalau di Malaysia ada University Malaysia, kemudian ada kumpulan media Karangkraf. Ini adalah satu media besar di Malaysia. Kalau di Indonesia seperti Jawa Pos, Kompas, seperti itu kan. Kemudian ada Warisan Ummah, Ikhlas, ada Karya Bestari. Ini banyak turunan dari perusahaan-perusahaan media di Malaysia. My Quran Time, ada PPIM, ada Crypto Jamiah Singapura. Nah, kalau di Indonesia ada Surau TV, nah, ada Dene Hati, dan lain-lain. Banyak yang sudah ikut syiar daripada Think Quran. Lalu bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia ada Indonesia Mengaji, ada Sekolah Bisnis Indonesia, ada Day Kids, ada LCA kalau di Bandung Barat, Lembaga Cerdas Al-Quran. Kemudian ada Pondok Pesantren Al-Rasyid, Masya Allah. Nah, kita menghendakin supaya akan lebih banyak lagi portofolio-portofolio yang akan bisa bermunculan untuk di Indonesia. Nah, saya berharap ini wasilah Ustadz Sukron, wasilah Ustadz Wahyu, wasilah Ustadz Nurdin, Masya Allah. Pastikan banyak itu. Kebayang berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Nah, di satu sisi pahala, oke, itu urusan kita dan Allah. Dan ternyata untuk kebaikan Think Quran, kita sebagai owner Quran Center Digital memiliki kesempatan dua. Satu, kita bisa mendapat laba retail. Nanti Ustadz Sukron begitu membuka Quran Center akan dapat barcode ini ataupun link yang kalau kita share, maka mereka bisa masuk membuat akun secara gratis dan mereka belajar 7 modul secara gratis. 31 kosakata itu. Beli nggak beli sebenarnya udah untung. Melalui kita mereka belajar Al-Quran. Apalagi ketika mereka klik lanjutan beli Think Quran Plus, maka di saat itu Ustadz akan mendapatkan
fadilahnya, yaitu berupa komisi Rp280.000 atau senilai Rp79. Silakan kita mau gunakan kesempatan untuk menjual secara retail, bagus, karena memang ini juga Indonesia ada 230 juta, 1%-nya saja, atau nggak usah 1%, 0,01% saja kali 280, maka sudah 64 miliar. Nah, insya Allah ini sudah cukup untuk kebutuhan kita. Nah, di saat yang kedua, kita juga bisa menjual secara grosir ataupun secara paket. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ada ayah, bunda, 3 orang anak, maka kita sebut ini paket keluarga, family package. Nah, ketika mereka membeli secara bersamaan 5 aplikasi, juga mereka sudah otomatis mereka gratis mendapatkan hak muamalah sebagai owner Quran Center Digital. Nah, apa yang akan kita dapat? Pertama, kita akan dapat bonus mengenalkan sebesar Rp100 Malaysia. Kemudian ini adalah hasil penghasilan harian. Kalau kita setiap hari bisa menjual secara retail, ini akan masuk langsung ke e-wallet kita. Kemudian nanti akan disiapkan juga bonus pengembangan tim. Ini adalah bonus untuk penghasilan mingguan. Dan akan ada bonus mentor eksekutif. Ini adalah bonus bulanan. Nah, karena ketika kita menjual secara paket komplit, paket keluarga gitu kan, mau 1 Quran Center, 3 Quran Center, atau 7 Quran Center, artinya kita juga akan mendapatkan pasukan-pasukan Quran Center yang di situ nanti kita perlu mentoring. Nah, mereka kan perlu kita edukasi bagaimana cara penggunaan fitur-fitur Think Quran, bagaimana cara menggunakan reseller academy, dashboardnya, ruang kerja. Nah, di situ akan dihargai oleh perusahaan kegiatan mentoring kita tadi, mulai dari 10% sampai 80%. Kemudian ada bonus bensin atau bonus transport. Nah, otomatis kan kita akan ada kegiatan safar, kegiatan silaturahim untuk kita bantu tim-tim kita dari pemilik Quran Center. Nah, ini akan disediakan bonus bensin mulai dari 5,7 juta sampai 48 juta. Oke, yang menjadi pertanyaan, apa sih keunggulan daripada sistem dari Think Quran? Nah, maka kalau kita lihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita akan dapatkan Quran Center Academy atau ruang kerja tadi, dashboard atau reseller academy. Jadi begitu menjadi Quran Center, kita bisa mendapatkan fasilitas yang sudah dibuatkan, support sistemnya dari perusahaan. Jadi kita punya ruang kerja yang kita bisa akses di handphone kita langsung. Nah, jadi kantornya sudah bisa kita bawa kemana-mana gitu kan. Disitulah kita bisa generate link, buat Quran barcode ya, barcode untuk affiliate produknya. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak perlu stok produk. Nah, karena kita bukan sifatnya multi level ataupun yang sifatnya harus ada stokis gitu, harus beli stok, tidak. Nah, kita tadi ada tutup poin dan lain-lain. Tanpa biaya lainnya. Jadi begitu kita menjadi owner Quran Center, kita juga sebagai pengguna Think Quran, dan kita untuk aplikasi Think Quran itu membership lifetime. Ketika ada upgrade, update, tidak ada biaya ya. Dan begitu juga sebagai pemilik bisnis, pemilik muamalah Think Quran, kita juga tidak ada biaya lainnya, maksudnya tidak ada upgrade. Begitu ada upgrade tentang sistem, tentang apapun, nah, ini tidak akan dikenakan biaya lainnya. Jadi saat ini perlu saya informasikan juga, Think Quran dalam tahap 50% pengembangan. Nah, jadi masih ada 50% lagi nanti dikembangkan. Bahasa saat ini sudah ada 4. Indonesia, Melayu, Turki, Inggris, dan akan dikembangkan lagi lebih banyak. Nah, nanti begitu upgrade sistem, maka kita tidak akan dikenakan biaya tambahan. Tanpa risiko, karena kita bukan produk yang busuk, bukan produk yang fisik, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk packing barang, pengiriman, distribusi. Nah, kita nggak perlu repot lagi follow up bagaimana ini sudah sampai mana. Nah, kan nggak begitu, karena ini sifatnya digital dan ini affiliate. Jadi orang bisa langsung akses, download, dan mereka gunakan langsung saat itu juga. Kemudian potensi penghasilannya di setiap satu Quran Center yang kita buka ini di Rp100 Malaysia. 100.000 ya, Rp100.000 Malaysia. Atau kalau
dikurskan sekitar 320 jutaan sampai 350 jutaan per minggu. Nah, ini suatu hal yang dahsyat. Modalnya sangat murah, modalnya adalah kita beli produk untuk diri kita. Kemudian gratis hak muamalah, tetapi punya potensi penghasilan mingguan. Nah, nanti ada bulanan juga. Waktunya fleksibel, karena ini sistemnya affiliate global. Jadi kita nggak perlu buka toko, nggak perlu sewa tempat, macam-macam. Biayanya lebih hemat. Kemudian ada free marketing tools. Sarana kita untuk mendistribusikan sudah disiapkan oleh perusahaan. Landing page sudah siap. Kita nggak perlu keluar biaya lagi untuk buat website, buat landing page, tidak perlu. Nah, landing page sudah disiapkan, sudah ada 4 bahasa. Katakanlah Ustadz Sukron ingin mensiarkan Al-Quran ini ke Eropa, bisa gunakan bahasa Inggris, landing page bahasa Inggris. Mau siarkan ke Amerika, bisa bahasa Inggris. Mau mensiarkan ke Turki, kita setting landing page berbahasa Turki, dan seterusnya. Mau siar di kalangan warga negara Malaysia, negara Nusantara, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, itu bisa bahasa Melayu. Dan ada support team. Jadi kita sebagai pemilik Quran Center Digital akan masuk bersama di grup ya, grup WA, grup Telegram, FB. Nah, jadi kita bisa terus terhubung, bisa bangun silaturahim bersama komunitas pemilik Quran Center Digital dari seluruh dunia. Dan juga ada yang lokal Indonesia. Masya Allah. Bagaimana cara memulainya? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa juga. Sebenarnya, seperti yang saya ulang-ulang sebelumnya, ini adalah suatu bisnis ataupun peluang muamalah, peluang usaha yang sangat worth it. Kenapa? Kita cukup membeli 5 produk, yang artinya ini untuk kita gunakan, untuk ahli keluarga kita. Dimana ketika beli 5 produk secara berbarengan, kita dapat potongan harga lagi dari 1.050.000 atau 1.099.000 tadi, maka kita diberi potongan harga senilai 1.500.000-an oleh perusahaan. Artinya kita mendapatkan harga pokok, harga modal. Jadi masing-masing akun, masing-masing aplikasi senilai Rp780.000. Nah, jadi kan kita mengeluarkan 3,9, tetapi kalau kita sekiranya pun kita mau lihat nilai retailnya itu, berarti nilai retailnya ada 5,2 jutaan. Nah, jadi kita sudah untung itu. Katakanlah 1 digunakan, 4 dijual, silakan. Ataupun semuanya mau kita gunakan ahli keluarga kita. Selanjutnya kita berjualan tanpa harus stok, cukup men-share link kita. Nah, dengan modal yang sangat murah, dengan biaya yang kita keluarkan membeli 5 produk tadi, tapi kita sudah dapat pelatihan, training, pemasaran, dapat bisnis, hak muamalah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian perusahaan yang hebat maka akan memberikan satu solusi bagaimana cara menjalankan bisnisnya yang mudah. Nah, ini perusahaan Al-Quran sudah mengeluarkan 4 langkah yang mudah atau kita sebut 4 step. Nah, sukses formulanya dikasih nih. Pertama, pastikan diri kita menjadi owner Quran Center dengan membeli 5 aplikasi tadi dan kita gunakan. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada orang lain tentang lezatnya menggunakan Al-Quran, tentang lezatnya dekat kembali kepada Al-Quran, bisa baca Al-Quran dengan tadabur maknanya. Kalau kita nggak menggunakan gitu kan. Nah, setelah itu baru akan timbul kerisauan. Siapa nih ya ahli keluarga saya, teman saya, relasi saya, ataupun mitra-mitra saya yang juga punya pikir yang sama. Atau bahkan mereka ingin punya cita-cita bangun Quran Center Digital. Masya Allah, ini kesempatan yang murah, mudah gitu kan. Ada orang yang punya cita-cita mau buka rumah tahfiz. Nah, kalau kebayang kalau mereka buka secara konvensional atau offline, perlu banyak biaya. Tetapi di sini sangat mudah, murah lagi. Nah, kita tulis nama-nama mereka. Dan kita kenalkan kepada amir kita, kepada yang membimbing kita, yang memimpin kita, yang sudah mengenalkan Al-Quran ini. Nah, jadi seperti hari ini misalnya, kita dalam Zoom ini, jadi siapapun bisa diundang ke dalam Zoom, nanti kami yang mempresentasi, ataupun nanti bertahap kita latihan. Jadi saat ini Ustadz Syukron sebagai pendengar, nanti begitu banyak tim, Ustadz Syukron lah yang mengisi forum-forum seperti ini, Zoom seperti ini gitu. Hari ini Ustadz Nurdin masih mendengar, tapi nanti kita next bergantian untuk membimbing
memberi arahan, mempresentasikan kepada tim kita. Nah, itulah terjadi yang keempat, duplikasi. Jadi, seperti halnya Islam itu tersebar, itu kan karena ada sifatnya duplikasi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tugasku?" Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar ini bertanya seperti itu kan, sudah menerima Islam, maka kata Rasulullah, "Tugasku adalah tugasmu." Nah, jadi tugas Rasulullah untuk berdakwah tadi dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu seterusnya, memanfaatkan relasinya. Nah, jadi sebenarnya Islam sudah mengajarkan kita lebih awal tentang duplikasi ini. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan ke bab ini, alhamdulillah di sini kita kan ada beberapa pengguna, kemudian sebagai owner Quran Center. Saya pengen sekali nih mendengar bagaimana pengalaman yang dirasakan secara natural oleh pengguna Think Quran ataupun sebagai pelaku owner Quran Center juga. Saya minta keikhlasan dan keridhaan Ustadz Wahyu mau berbagi nih informasi, cerita, testimoninya lah atau bahasa mudahnya gitu. Bagaimana Ustadz Wahyu bisa berbagi apa reviewnya atau ceritanya pengalaman ketika mengenal Think Quran dan apa perasaannya menjadi owner Quran Center Digital. Tafadhol Ustadz untuk berbagi. Sudah nggak perjalanan ya? Ya, lagi nunggu anak keluar sekolah. Boleh. Boleh Ustadz berbagi bagaimana sukacitanya tentang Think Quran ataupun tentang Quran Center Digital. Tafadhol. Tapi off kamera ya, Ustadz ya. Apa Pak? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat pagi para bos-bos yang saya hormati. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk semuanya. Terima kasih saya diizinkan untuk memberikan testimoni ya. Dulu mungkin di sekitar bulan Novemberan kalau nggak salah itu kami dikunjungi Ustadz Rehan. Saat itu beliau orang baik dan menjadi donatur kami di Infak Protein ya. Jadi ke yayasan kami beliau mengirim telur untuk anak-anak kami. Nah kemudian beliau menyampaikan melalui WA-nya, Ustadz nih ada aplikasi Think Quran namanya, boleh dicoba nih. Gitu. Saya terima, insya Allah kata saya. Tapi saat itu saya masih berpikiran sama sebelumnya dengan aplikasi yang lain. Maka saya tidak begitu merespon ya, saya simpan aja. Setelah hampir 1 bulan, Ustadz Rehan nge-WA kembali, Ustadz gimana udah dibuka belum? Sudah sih dibuka tapi tidak berkelanjutan. Gimana responnya? Nah, setelah itu saya buka kembali, pelajari, ternyata sangat mudah, ringan, dan menyenangkan. Dan akhirnya juga saya coba ke anak saya yang 7 tahun, yang sekarang saya jemput nih. Dia malah lebih cepat daripada saya sendiri untuk menguasai kosakata. Yeah. Ternyata ini sangat mudah, sangat ringan dan disuai juga anak-anak. Dan akhirnya saat itu juga ada undangan ke hotel apa ya yang di Pasir Aston. Alhamdulillah ya. Bertemu dengan Pak Haji Amin, Pak Haji Amir, juga Ustadz dan Pak Haji Jailani, dan kemudian dijelaskan di sana BOP-nya secara garis besar oleh Pak Haji Amin. Saya merasakan apa ya merindingnya ini jadi solusi yang selama ini saya merasa resah dengan itu, seperti yang tadi BOP disampaikan ya, termasuk mungkin saya dan keluarga banyak orang yang baca Quran tetapi tidak hafal maknanya, sehingga kelezatan sholat itu jauh ya, sehingga mengaplikasikan syariat Islam itu sangat jauh karena memang tidak paham dengan Quran itu sendiri. Nah akhirnya
alhamdulillah tanpa berpikir panjang, saya memaksakan diri ngobrol dengan istri dan akhirnya jadi Quran Center. Nah, setelah itu juga, alhamdulillah saya bisa belajar banyak dan sebenarnya Ustadz, ya satu saya pakai dan itu yang satu aplikasi itu saya jadikan metode pembelajaran ke anak-anak santri dan sekarang sudah kurang lebih 840 kosakata. Saya belajar, saya memandu saja, kan ada 3 asrama nih. Ya. Itu juga tiap pagi itu video call asrama Buah Batu, Jumbrung dan Cipaci. Saya memandu saja, mereka yang ngejawab, saya yang ngekliknya gitu. Dengan itu anak-anak belajar, saya pun ikut belajar juga tuh. Dan akhirnya kelas keduanya juga saya kasih ke satu akun ke HP yang lain dan alhamdulillah bisa belajar semua. Selain itu juga alhamdulillah qadarullah ya kemarin juga ikut festival masjid di Pustai. Sebenarnya saya juga tidak begitu mengikuti dari awal, tapi niatan tetap saya menggebut, cuma waktu mungkin belum bisa full untuk tim Quran. Alhamdulillah juga bisa bertemu dengan Ibu Gen Street dan Pak Ustadz Wahyu juga Pak Ustadz Subron. Setelah itu ya alhamdulillah saya bertambah semangat, tidak hanya dakwahnya juga ada muamalah. Mudah-mudahan ini juga jadi motivasi untuk keluarga saya dan ternyata setelah disampaikan bahwa bla saya sampaikan dari awal sampai sekarang, keluarga juga ikut bersemangat dan sebenarnya ingin bergabung di Quran Center tapi mungkin belum kesampaian. Insya Allah kedepannya ikut bergabung. Jadi alhamdulillah saya merasakan kenikmatan apa yang telah disampaikan tadi Ustadz dan juga lebih berasalah dalam membaca Quran dan juga salat. Mudah-mudahan saya bisa juga mengedukasi ke teman-teman yang lainnya agar mereka ikut merasakan manfaat dari Quran ini. Seperti itu mungkin Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Luar biasa, Ustaz. Jadi memang Ustaz jadi tambah semangat, saya juga jadi semangat juga untuk bantu Ustaz, untuk bagaimana ini informasi juga bahwa Ustadz Nurdin adalah pengasuh pondok pesantren Al-Azkar di Buah Batu. Jadi kita sebenarnya ada konsep muamalah yang saling bertawun di Tingkuran ini. Jadi otomatis kita saling membantu gitu. Apalagi kalau ini yang ternyata betul-betul kita membuat portofolio yang mendapat penghasilan itu adalah orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang takwa, pemilik pondok pesantren. Masya Allah, ini pasti akan bermanfaat sekali. Oke, syukran jazakumullah Ustaz Nurdin. Oh iya Ustaz. Oke, baik, saya kembali ke bagian muamalah. Jadi tadi kan kita terputus atau mau menyambung ke bagian strategi. Jadi sebagaimana kita menjalankan sebuah muamalah atau sebuah usaha, pasti kita ingin mendapatkan satu penghasilan dari sana, mendapatkan satu ma'isyah. Nah, sebenarnya di Ting Quran ini juga ada satu keberkahannya. Jadi kita ketika betul-betul bisa mensiarkan link ataupun affiliate barcode-nya tadi, otomatis kita mendapatkan dua peluang. Peluang untuk retailnya, peluang untuk mendapatkan Quran Center digital. Artinya akan bertambah pasukan-pasukan reseller kita gitu sebagai owner Quran Center digital. Maka ini suatu hal yang sangat luar biasa di Ting Quran. Bagaimana tentang pembagian hasilnya? Apakah ini tetap bisa berhasil gitu ataupun bisa menghasilkan? Maka kita lihat di sini. Nah, kalau di sini ada Tuan Bakhtiar, dia seorang orang juru elektrik ya, kelistrikan. Di bulan Oktober dia berpenghasilan 22 jutaan. Nah, ini penghasilan bulanan ya. Ada Bu Melisa Saila, dia seorang artis, dia juga sutradara. Di sini ada satu cerita unik dari beliau nih. Ketika ikut Zoom, beliau akhirnya mendengarkan Zoom seperti ini, tapi awal-awal dia ada satu alergi yang, wah ini kok Al-Quran dijual, kok ayat Al-Quran dijual gitu kan.
Tapi begitu dia keluar dari Zoom, dia menggunakan link itu, dia buat akun dan manfaatkan free trial-nya. Dia baru merasakan, wah ternyata ini satu produk yang luar biasa, bagus ini. Akhirnya dia cari siapa yang mengundang dia ke Zoom itu. Nah, ketemu setelah dijelaskan, akhirnya baru memahami. Akhirnya beliau sampai saat ini termasuk salah satu yang ikut mensyiarkan Quran. Baik, bulan Oktober beliau berpenghasilan 22 jutaan. Nah, kemudian ada Kak Ia, guru ngaji online, dan dia juga sebagai pebisnis. Nah, dia berpenghasilan di 27 jutaan. Kemudian ada Pak Haji Ramalan, dia seorang pensiunan, dia berpenghasilan bulanannya di 57 jutaan. Nah, ini satu keberkahan nih, keajaiban dari Quran. Ternyata di saat yang sama mempelajari, di saat yang sama juga bisa ikut bermuamalah. Dan ternyata ini menghasilkan gitu kan. Oke, nah ini yang menjadi inspirasi saya juga, seorang ustadz muda lulusan Kairo, dia seorang mubalik, pendakwah ya, Ustadz Muhsin Ahmad. Ada penghasilan 204 jutaan. Nah, di bulan ini pun, di bulan Desember kemarin penghasilannya di 219 jutaan. Masya Allah. Jadi ini inspirasi bahwa ketika ini dibawa oleh orang-orang soleh, orang alim, dan insya Allah ketika dunia mendatanginya, ini tetap akan menjadi hal kebaikan, bermanfaat. Masya Allah. Kebayang kalau kita juga yang kita share Quran ini kepada orang-orang pemilik pesantren, DKM masjid, orang-orang soleh, ya. Jadi ini tidak membahayakan mereka gitu, justru bermanfaat. Apalagi kepala-kepala rumah tangga yang mereka butuh penghasilan tambahan, Masya Allah. Bayangkan ini adalah penghasilan kita masing-masing gitu, Masya Allah. Kita bisa gunakan lebih banyak untuk kebaikan. Ada Bos Bob, penghasilannya 242 jutaan. Nah, jadi ini beliau seorang top of leader ya. Jadi bos ini sebenarnya adalah panggilan mesra, bantu orang sampai sukses, bantu orang sampai surga, bantu orang sampai soleh solehah gitu. Nah, karena memang produknya luar biasa. Penghasilan beliau dalam 1 tahun sampai 2,6 miliaran. Nah ini kalau kita lihat tabel, katakanlah kita sudah menjadi owner Quran Center Digital. Nah di sini ada Ustadz Arif juga ya, Ustadz Arif Purnomo. Ahlan wasalan. Katakanlah kita membuka Quran Center, maka kita terendahnya saja kita bisa menjadi wasilah orang menggunakan Quran Plus dua aplikasi saja setiap bulan. Dan terendahnya kita setiap bulan menjual yang paket keluarga ya, ataupun kita sebut satu Quran Center yang paket keluarga itu. Nah, kita kali 4 saja. Jadi kita akan mendapatkan 4 partner Quran Center. Maka otomatis dengan adanya keberkahan sistem pemasaran, keberkahan untuk penghitungan bonusnya, maka melalui Quran kita bisa berpenghasilan 10.500.000 per bulan di 1 sampai 3 bulan pertama. Nah, kemudian di 35 jutaan di 1 tahun berikutnya, di 2 tahun maka 87 jutaan, di tahun ketiga 175 jutaan, di tahun kelima 350 jutaan. Masya Allah. Tapi kalau kita jeli tadi memperhatikan, ini potensi ini di tahun ketiga kan semestinya 175 jutaan ya. Tapi dahsyatnya Quran belum sampai 1 tahun ataupun baru 1 tahun di Malaysia, tetapi kok bisa tembus sampai ratusan juta gitu kan. Ustadz Musin sampai 200 juta gitu kan. Padahal kalau kita lihat prediksinya, ini baru akan terjadi di tahun ketiga. Nah itulah ada satu kesempatan di mana kita bisa membuat kasbul ma'isyah, melipat gandakan income itu justru di awal. Kenapa? Kita bisa membuka lebih dari 1 Quran Center. Kita bisa buka 3 Quran Center. Nah, ataupun 7 Quran Center. Nah, tetapi alhamdulillah perbedaannya apa kita dengan multi-level? Kita buka 3 ataupun 7 Quran Center, kita tetap hanya mendapat 1 akun saja. Karena kita kan konsepnya affiliate system. Nah, tetapi karena ada keberkahannya sistemnya di sini, penghasilan bukan masuk hanya kepada Quran Center 1 saja, tetapi ada Quran Center 2, Quran Center 3. Nah, jadi ada pelipat gandaan. Hanya dengan modal membeli 15 aplikasi atau 11.700.000, tapi kita bisa memperoleh income sampai 8.000 ringgit Malaysia per bulan. Nah, dengan cara mekanisme seperti ini. Nah, sampai 26 jutaan.
Bagaimana dengan kalau 7? Nah, lebih banyak lagi. Nah, seperti orang yang mau buka toko kan, kalau buka toko, buka cabang kan pasti akan lebih banyak penghasilan. Tetapi di Think Quran, mereka nggak perlu repot-repot mikirin sistem, mikirin lain, karena itu sudah selesai. Nah, lain kalau konvensional, mereka harus pastiin dulu usaha yang pertama, tersistem, terkontrol, manajemennya siap, SDM-nya siap, gitu kan. Nah, tetapi di Think Quran, karena konsepnya ta'awunu 'alal bir, maka kita dan di sini sudah ada sistem, sudah ada support system, maka di saat yang sama pun kita bisa membuka maksimal 7 Quran Center saja. Apakah boleh lebih dari itu? Tidak boleh, karena ada kepatuhan syariah, kita dibatasi setiap orang sampai di 7 Quran Center. Melalui 7 Quran Center, kita meluangkan modal 27,3 juta, tetapi kita bisa memiliki potensi penghasilan sampai 42 jutaan. Masya Allah. Tapi kembali kepada kesiapan kita masing-masing. Mau buka 7 Quran Center silakan, mau buka 3 Quran Center silakan, atau minimal setidaknya kita buka dengan membeli 5 aplikasi, kita dapat 1 Quran Center. Namun kita punya dapat kesempatan weekly limitnya di 100.000 dari 1 Quran Center. Kalau 3 berarti 300.000 ringgit Malaysia weekly limitnya, atau sekitar 1 miliaran. Kalau 7 Quran Center, maka weekly limitnya sampai di 700.000. Masya Allah. Ini satu hal yang luar biasa di Think Quran. Selanjutnya, yang jadi pertanyaannya, seberapa siap ustadz-ustadz yang ada di sini, ataupun tamu-tamu undangan, untuk join bersama kami untuk misi 100 juta umat Islam paham makna Al-Quran. Ini satu usaha yang besar, satu visi yang besar. Kami tidak bisa melaksanakannya sendiri, maka butuh orang-orang hebat. Harus ada lembaga yang ikut, ada orang personal yang ikut, ada di kalangan ulama, ada di kalangan pebisnis, ada dari kalangan pemilik toko, mungkin ada kalangan mahasiswa. Kita sangat terbuka, apalagi kita sebagai pionir awalun, Masya Allah. Oke, baik, ini tugas saya sudah selesai. Insya Allah saya berharap Bapak Ibu di sini bisa sama-sama kita berjuang, fighter untuk mewujudkan visi tadi. Kita berdoa, semoga Bapak Ibu dipilih oleh Allah SWT untuk sama-sama memperjuangkan visi ini. Nah, namun sebelum kita tutup majelis ini, saya akan undang Pak Haji Jalani, beliau termasuk yang mengundang saya, yang mengenalkan saya tentang Think Quran ini. Oke, baik. Tafadhol Pak Haji Jalani untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kita dikenalkan dengan suatu aplikasi yang luar biasa. Ya, memang aplikasi ini Masya Allah sangat membantu, memudahkan kita untuk memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah aplikasi yang kalau dikatakan seperti sering disampaikan, bahwa ini adalah aplikasi untuk orang awam, begitu kan, untuk orang umum seperti kita, begitu. Kalau seandainya ustadz-ustadz memang sudah memahami, tetapi apabila ustadz juga ikut untuk membantu menyebarkan, ini luar biasa. Nah, gitu kan, karena memang kalau seperti sering kita dengarkan, umat Islam seluruh dunia ini ada sekitar 2 miliar, dan baru yang mengerti bahasa Arab Al-Quran ini yaitu sekitar 400, dan 1,6 miliar, nah ini adalah yang belum paham, begitu, yang belum paham bahasa Arab Al-Quran, tidak mengerti bahasa Arab. Nah, jadi apalagi penduduk Indonesia ini ada sekitar 230 juta penduduk muslimnya. Dan itu kalau dipresentasi yang mengerti bahasa Arab ini sangat sedikit. Maka ini adalah pasar yang sangat luas, begitu. Kalau kita kaji secara bisnisnya, ini adalah pasar yang sangat luas, Masya Allah. Jadi dengan aplikasi ini aplikasi yang sangat memudahkan kita. Bagaimana dengan aplikasi kita bisa memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita, apa yang kita baca dalam Al-Quran, maka kita akan memahami pedoman kitab pedoman kita bisa memahami dengan kita menggunakan Think Quran ini. Dan juga kita akan mendapatkan sholat khusyuk, gitu kan. Ini harus ada suatu usaha sebenarnya. Harus ada suatu usaha bagaimana supaya meningkatkan ibadah kita, daripada selama ini kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, begitu kan, dengan makhraj yang benar, gitu. Tetapi kita harus lebih meningkat lagi bagaimana supaya kita ini memahami apa yang kita baca.
apa yang kita baca dalam sholat kita, apa yang kita baca dalam doa kita, begitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini di depan kita sekarang ini kita sangat beruntung, masya Allah, dikenalkan dengan dengan aplikasi Think Quran ini. Dan juga aplikasi ini baru dimulai sebenarnya, baru di launching di Malaysia di bulan Juli yang lalu, dan di Indonesia baru masuk juga. Dan kita apabila kita bergabung ikut menyebarkan menyebarkan bagaimana memperbanyak Quran Center di seluruh Indonesia ini kita adalah awalun begitu, orang-orang awal untuk menyebarkan. Jadi walaupun baru sebenarnya Think Quran ini di launching di Malaysia, tetapi masya Allah ini aplikasi sudah mendapatkan begitu banyak daripada penghargaan bukan penghargaan skala nasional begitu, tetapi penghargaan skala internasional. Ada MSC begitu kan, dan ada ISO. Setelah itu ada yang terbaru ini ada Brand Laureate, itu udah selevel dengan ada Microsoft, Alibaba seperti itu kan. Ini masya Allah dengan umur yang baru 1 tahun perjalanan, Think Quran ini sudah mendapatkan penghargaan internasional. Belum lagi nanti ke depannya akan ada suatu branding yang luar biasa, karena ini sudah dimulai di Malaysia. Di Malaysia sekarang sudah ada mulai branding dengan bekerja sama dengan media besar di Malaysia, maka alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Begitu. Maka di Indonesia juga nanti dengan penduduk yang 230 juta ini, maka akan ada juga branding di Indonesia ini. Maka apabila Think Quran ini di branding di Indonesia, apabila viral begitu, maka insya Allah nanti orang-orang akan mencari daripada aplikasi Think Quran ini. Maka kita orang-orang awal yang bergabung dengan Think Quran ini akan memudahkan juga begitu kan untuk menyebarkan daripada Think Quran. Nanti kita semua orang begitu akan mencari daripada Think Quran ini, sebagaimana sekarang aplikasi yang sudah ada kan, ada Muslim Pro ini sudah di-download sekitar lebih daripada 100 juta, ada yang mengatakan 150 juta, ada yang mengatakan 100 juta, sekitar 110 juta. Gitu, Muslim Pro. Dan ini aplikasi Think Quran ini sekarang dalam perjalanan mulai kami bergabung dulu sekitar 6 bulan yang lalu, itu baru 14.000 plus user. Kalau sekarang sudah 36.000. Jadi ini dalam target ke depan ini bagaimana di tahun beberapa bulan ke depan akan mencapai 100.000 plus user. Dan target kedepannya target awal adalah bagaimana 100 juta umat Islam paham bahasa Arab Al-Quran. Jadi untuk inilah sebenarnya kami di sini tadi disampaikan bagaimana preview, bagaimana proposal daripada bisnisnya juga disampaikan, bagaimana manfaat daripada Think Quran. Jadi kita mencari orang-orang yang bisa menjadi mitra daripada Quran Center untuk memperbanyak Quran Center di seluruh dunia, di seluruh Indonesia untuk menyebarkan kepada seluruh dunia. Jadi ini suatu tawaran yang luar biasa. Jadi walaupun setelah kita mendengarkan daripada preview ini, penjelasan ini, pemaparan ini kita tidak ikut begitu kan, tetapi Think Quran ini akan tetap berjalan karena masya Allah. Ini Think Quran sudah sampai ke South Africa, sampai ke Spanyol begitu, sampai ke UK, sampai ke sudah ada orang yang bergabung di Amerika pun sudah ada, begitu kan, di negara-negara yang lain. Karena alhamdulillah sekarang baru ada 4 bahasa dan nanti akan ada ditambah 7 bahasa lagi. Ini 4 bahasa yang pertama ini bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Inggris. Gitu. Ini saja pasarnya sudah luar biasa. Kalau kita punya teman di negara-negara luar yang berbahasa Inggris, kita bisa kirim link bahasa Inggris. Atau teman-teman kita yang punya link bahasa Turki, kita bisa kirim bahasa Turki. Nanti akan ada bahasa Mandarin, bahasa Urdu, bahasa Tamil, dan bahasa Filipin, Tagalog gitu, dan ada bahasa Thai dan bahasa Rusia. Nanti akan masya Allah luar biasa. Jadi dengan sekali kita ikut bergabung sekarang ini, maka nanti tidak akan ada lagi untuk pembayaran selanjutnya begitu kan. Walaupun kita ambil Quran Center sekarang 3, 7 maka nanti kita sudah mendapatkan fasilitas, walaupun nanti penambahan bahasa
pembangunan daripada aplikasi ini 100%, nanti kita tidak akan ada penambahan lagi begitu. Tidak ada pembelian lagi. Nah, gitu. Cuma sekali saja. Masya Allah. Ini adalah suatu bisnis yang ada dua keuntungan. Satu keuntungan muamalahnya dan satu lagi keuntungan daripada ibadahnya. Jadi setelah mendengarkan semuanya ini tadi, mungkin Bapak Ibu atau Ustadz yang hadir di dalam preview ini boleh ambil keputusan untuk bergabung dan kita sama-sama untuk menyebarkan, untuk memperbanyak Quran Center di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Ustadz Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Masya Allah, jazakumullah khairan, Pak Haji Jalani. Alhamdulillah, ini sudah di penghujung kegiatan Zoom kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semua sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, kembali setelahnya dari kegiatan ini, sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah, beri saya kesempatan untuk juga ikut berperan serta menyiarkan Quran ini ke seluruh penjuru dunia. Nah, alatnya sudah lengkap, fasilitasnya lengkap, tinggal kemauan kita. Nah, kalau kita punya kemauan, dan izinkan kami juga untuk membantu Bapak Ibu semua, membantu Ustadz Nurdin, membantu Ustadz Arif, di sini ada Ustadz Syukron. Yuk kita kembangkan Quran Center kita, mari kita juga syiarkan Quran, mau cara apapun offline, online, dan ataupun hybrid, yuk bareng-bareng kita berjamaah. Oke. Silakan untuk masalah mekanisme bagaimana membukanya, pembayarannya dan lain-lain, silakan hubungi yang mengundang masing-masing. Nanti Pak Arif Purnomo bisa hubungin saya, kemudian Ustadz Syukron bisa hubungin Ustadz Nurdin, seperti itu dan lain-lain. Oke. Ini saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, Ustadz, Mu'alim, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifatul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semuanya. Semoga berkah dan kita sampai ketemu di grup Quran Indonesia. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum.